warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya melakukan sebuah pembahasan terkait dari tugas saya sebagai pelajar pada pendidikan guru penggerak. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya ibu-ibu, di sini saya mengundang ibu-ibu tidak ada maksud untuk menggurui. Di sini saya hanya ingin membagi pengalaman saya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah saya alami pada kegiatan pendidikan berguna. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan kabar dulu, barangkali di sini ada yang tidak sehat. Bagaimana bagaimana ibu-ibu? Apakah hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Kalau sehat saya yakin saya bilang bapak ya ibu. Kalau saya yakin ibu pasti di sini bersedia ya mendengarkan, menyimak apa yang nanti akan saya katakan. Jadi untuk kesempatan ini saya ingin membagi pengalaman saya terkait dengan pembahasan budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya positif pada lingkungan pembelajaran kita di sekolah, yaitu dengan tema menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas di lingkungan sekolah. Nah, sebelum ke pembahasan, saya ingin memberikan dulu pertanyaan pemantik. Nanti tolong dijawab ya dengan sejujur-jujurnya. Jawabannya cukup dengan setuju atau tidak setuju. Nah, kalau boleh nanti silakan menyampaikan alasannya kenapa. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak. Oke. Ada yang mau memberikan alasan kenapa kira-kira ini tidak setuju? Jangan dikasih dulu hukuman, tapi kasih dulu pengertian. Terima kasih. Iya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Boleh tahu alasannya kenapa? Tapi tidak korelasi dengan jawaban nomor 1 dong kalau setuju ya. Karena nomor 1 belum tentu hukumannya seperti apa. Hari nomor kedua hukuman saya. pemberian hukuman. Pemberian hukuman itu hukuman. Karena Itu mungkin untuk nomor 2 lebih tepatnya itu bukan hukuman tapi konsekuensi itu bisa dilihat. Soalnya nomor 2 itu ada tulisannya positif hari ini Pak hiji eueuhan. Iya kan nomor 1 masih general. Hukuman aja. Nanti sebelum hukumannya kita belum tahu apa bentuknya. Nah, Ya, baik. Terima kasih ya Ibu untuk jawabannya. Nanti untuk detailnya kita akan samakan dengan materi ya yang nanti akan kita bahas. Terakhir ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. setuju. Tidak selalu. Ya, Ada yang tidak selalu, ada yang setuju. Terima kasih. Nah, kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Jadi untuk kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan topik pembahasan diantaranya adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu yang tadi yaitu sebetulnya restitusi ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang pertama yaitu perubahan paradigma
paradigma belajar. Setelah saya mempelajari ya modul pada pendidikan guru penggerak, di sini saya mendapatkan informasi bahwasanya ada satu buah tujuan pendidikan yang diutarakan oleh seorang Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni tujuan pendidikan itu menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, agar mampu menuntun murid, seorang guru harus berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, terkait dengan tadi ya paradigma perubahan dalam belajar. Jadi gini Bapak Ibu, untuk saat ini bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Artinya kita sebagai seorang guru harus mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan murid. Artinya kita harus berpihak pada murid. Nah, di sini kita harus mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan aktif, membuat aktif siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Artinya mendorong, kita harus bisa mendorong siswa bagaimanapun dia mampu mengungkapkan atau menunjukkan hal-hal gitu ya, yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian terkait dengan menuntun tersebut, ya kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi atau fungsinya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Di mana di sini kita harus mampu membuat peserta didik memunculkan ya minat dan bakatnya sehingga nanti mampu menjadi manusia atau anak yang berkualitas. Gitu. Jadi siswa di sini dari hasil pembelajarannya dia mampu menunjukkan apa yang dia inginkan seperti itu. Bisa diikuti? Terima kasih. Kita lanjut. Nah, terdapat beberapa hal yang menandai adanya pergeseran paradigma pembelajaran. Yang tadi pertama yang sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Yang kedua adalah dari satu arah menjadi interaktif, dan yang ketiga dari pasif menuju aktif menyelidiki, dari abstrak menuju konteks dunia nyata, kemudian dari pribadi menjadi pembelajar berbasis tim. Jadi artinya di sini kita tidak membuat pembelajaran yang menimbulkan secara individualisme ya, tapi adanya kolaborasi atau kerjasama antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Kemudian dari pemikiran faktual menjadi pemikiran kritis. Nah, artinya di sini kita harus bisa membuat anak menunjukkan pemikiran kritisnya. Dan yang terakhir adalah dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Sampai di sana bisa dipahami? Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, yaitu terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum dilanjut, saya ingin membuat atau memberikan pertanyaan pemantik lagi terkait dengan kegiatan kepalan tangan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan teori kontrol. Nah, di sini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di kedua tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segalanya. Ibu-ibu, nah sesuai dengan perintah, silakan kertas yang ibu miliki genggam di kedua tangan. Ya. Merem boleh, tapi nggak usah lah ya, jadi kemudian. Nah, di sini saya punya uang 50.000.
berharga, ya menurut tadi ibu-ibu semua yang ditulis tersebut, saya akan tukar dengan uang 50.000. Ya. So, nah, karena kertas itu digenggam, berarti ketika ibu-ibu memutuskan untuk mengambil uang ini, nah berarti ada yang dilepas di sana ya. Nah, ya. Ya silakan, boleh siapa saja, tapi karena di sini ada satu, jadi hanya satu orang yang memiliki kesempatan. Maksudnya kalau mau ditukar ke depan. Iya, yang jelas harus ke depan kan harus ada usaha Bu, ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bersedia menukar yang menurut Ibu berharga tadi, yang menurut Ibu berharga tadi, ya. Coba yang berharganya. Ya, silakan. Jadi yang bersedia menukar hal yang berharga dari ibu semua. Tapi mungkin di sini satu orang saja ya. Iya boleh silakan. Ibu silakan kesediaan ibu semua yang ada di sini. Sharing bahwa dalam diri saya yang paling berharga adalah iman, karena agama saya adalah Islam dan di dalamnya iman. Tapi kalau misalkan itu ada sebuah hadiah, boleh. Berarti di sini uangnya masih di saya, jadi bukumu tidak bersedia kalau untuk menukar. Tapi kalau untuk tadi teh hal berharga, bukumu memiliki, itu yang paling berharga adalah imannya. Cuma mengungkapkan, gak bertukaran. Iya. Yang lain barangkali ada yang mau menukarkan. Ini masih utuh loh, lumayan Bu untuk membeli bakso sebelah. Tidak ada? Kalau tidak ada. Terima kasih Bu untuk partisipasinya dan untuk jawabannya. Dari kegiatan yang tadi kita lakukan, sekarang saya ingin memberi pertanyaan, satu buah pertanyaan, yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari kegiatan yang sudah tadi saya lakukan. Apakah saya di sini sebagai pemberi pertanyaan atau ibu-ibu semua di sini? Kita semua. Diri sendiri yang memiliki kontrol. Coba Bu Yesi. Kita sendiri yang berkontrol. Oke, terima kasih Bu Yesi untuk jawabannya. Jadi betul sekali bahwasanya yang memiliki kontrol terhadap tindakan yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Baik apapun itu yang menariknya atau yang misalkan yang ingin menukar dan yang memerlukan. Iya, mau apapun itu yang menukarnya, ya tetap apakah mau memberi ataupun tidak, yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Nah, baik itu anak ataupun diri kita sebagai seorang guru, ketika akan melakukan suatu keputusan, berarti itu didasarkan atas keputusannya masing-masing, seperti itu. Nah, maka dengan demikian di sini ketika ada yang mengungkapkan bentuk pernyataan seperti guru mengontrol murid, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pernyataan ini hanyalah
sebuah ilusi kontrol. Nah, kenapa demikian? Karena ilusi kontrol di sini merupakan sebuah kecenderungan untuk melebih-lebihkan seberapa banyak kendala yang seorang miliki atas hasil dari suatu peristiwa yang tidak dapat dikendalikan. Nah, karena tadi yang sudah kita bahas bahwa segala sesuatu yang menjadi sebuah keputusan adalah itu berdasarkan kontrol diri sendiri. Nah, di sini ada sebuah pernyataan yang menjadi teori kontrol yang sesungguhnya. Nah, di mana kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Artinya model berpikir menang-menang di sini ketika kita mengambil suatu keputusan, usahakan sama-sama menguntungkan, gitu ya, dalam proses pembelajaran, baik itu pada pihak guru ataupun pada pihak murid. Begitupun ketika kita misalkan mengatasi permasalahan siswa, usahakan semuanya, baik itu guru atau murid, memiliki keputusan yang yang sama-sama diinginkan, seperti itu. Nah, terkait dengan teori kontrol tadi, di sini ada kaitannya dengan mendisiplinkan anak. Nah, makna disiplin sendiri yaitu perasaan patuh dari dalam diri, bukan karena paksaan. Kemudian belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika kita mau mendisiplinkan anak, artinya di sini kita harus membuat kedisiplinan itu tumbuh berdasarkan keputusan anak tersebut, bukan berdasarkan paksaan dari orang lain atau guru yang membimbingnya. Nah, terkait dengan makna disiplin di sini, bahwasannya tadi disebutkan bahwa di sini yaitu ada suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai yang kita hargai ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di mana nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat potensi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di mana berdasarkan teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser yang mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Mana disiplin tadi bahwa ketika kita ingin mendisiplinkan anak, usahakan yang menjadi keputusan dari anak tersebut adalah benar-benar asli apa yang diinginkannya. Nah, di mana hal tersebut nanti akan kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Maka dari itu kita sebagai seorang guru harus bisa mengajak atau membimbing anak mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang seharusnya mereka miliki. Nah, makanya ketika ada suatu permasalahan saat mendisiplinkan itu bisa dikaitkan seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal di sini dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini semua sebenarnya harapan kita sebagai guru semua siswa memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Tentu ini menjadi PR bagi kita semua, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan nilai tersebut pada masing-masing anak.
Ya, sampai di sana bisa diikuti ibu-ibu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi itu dibagi menjadi dua bagian, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan motivasi eksternal, yang kedua adalah ada motivasi internal. Di mana motivasi eksternal ini adalah sebuah motivasi yang muncul pada diri anak dikarenakan ada sesuatu hal yang mendorongnya, yaitu yang mendorong dari luar sehingga dia ingin memunculkan atau ingin menunjukkan motivasinya. Sedangkan kalau motivasi internal ini adalah suatu motivasi yang asli atas dasar kesadarannya datang dari dalam dirinya. Nah, motivasi eksternal itu biasanya muncul itu apabila seorang anak menghadapi suatu kejadian dalam hal atau ada kaitannya dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian selain itu ada yang berkaitan dengan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, berikutnya untuk motivasi internal di sini itu benar-benar muncul karena adanya menghargai diri sendiri, seperti itu. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah ketika kita kepada siswa memberikan suatu penghargaan, contoh misalkan ada anak yang berhasil melakukan tugasnya dengan baik, kita memberikan suatu hadiah, contoh misalkan pulpen. Nah, kira-kira itu menunjukkan suatu motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Ketika kita ingin membuat suatu penghargaan atau memberikan penghargaan kepada anak, nah di sini ada beberapa cara yang mungkin bisa menguntungkan kepada semua pihak. Karena terkadang kan ketika kita memberikan suatu pujian kepada anak, bisa saja ada orang lain yang tidak mendapatkan dan dia merasa iri gitu ya, sehingga mungkin nanti akan ada pikiran-pikiran yang tidak baik kita terhadap guru tersebut atau terhadap pembelajaran tersebut. Nah, di sini cara efektif untuk memberikan suatu penghargaan kepada murid, kita bisa melakukan dengan yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Nah, yang kedua adalah beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian yang keempat adalah beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi kalaupun mau kita memberi suatu penghargaan, tentu ya itu harus ada kaitannya dengan kegiatan kita, bukan hal lain supaya relevan. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, contoh kalimat yang bisa kita pakai kepada anak di sini. Kita bisa memulai dengan pembuka, kemudian nanti dituangkan nilai kebajikannya apa, kemudian situasinya itu bagaimana. Contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat suatu tadi pengakuan atau apresiasi ya, atau penghargaan kepada anak, jadi jangan lupa kita juga mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan supaya dia tetap meyakininya. Seperti itu. Berikutnya yaitu kita akan masuk pada hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini saya akan berikan lagi pertanyaan. Nanti tolong dijawab ya, apakah pernyataan tersebut masuk pada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku
seperti kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, Ari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, hukuman. Baik, kita akan nanti bandingkan ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu biasanya hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan. Berikutnya adalah anak menghargai disiplin. Nah, kemudian kalau hukuman itu bisa berupa paksaan, sedangkan kalau konsekuensi itu stimulus respon. Kemudian berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman itu berupa konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, berikutnya hukuman itu bisa membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, sedangkan kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian yang terakhir hukuman berupa bisa menunjukkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi biasanya kalau konsekuensi di sini nanti ada hal-hal yang harus dia lakukan ya atas dasar dari kesalahan yang dia perbuat. Sedangkan kalau hukuman, nah berarti di sini anak melakukan atau melakukan sesuatu itu tidak ada dari hal negatifnya itu tidak ada kelanjutannya, hanya akan mendapatkan tadi ketidaknyamanan atau menyakiti pada dirinya. Jadi tidak ada pembelajaran yang bisa dia peroleh dari ketidakdisiplinan anak tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pada penjelasan tentang restitusi. Sebelumnya Ibu pernah mendengar apa itu restitusi? Belum? Nah, sebenarnya ini juga bagi saya baru ya, karena saya juga pahamnya setelah saya mempelajari modul pada pembelajaran saya. Restitusi, bukan Ibu Resti ya, kalau tidak ada Ibu Resti. Restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini juga sesuai dengan ungkapan yang sudah disampaikan oleh Gosen. Seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan dengan menyelesaikan permasalahan siswa, misalkan pada kedisiplinan anak. Nah, nanti bagaimana proses pelaksanaannya nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini
Ciri-cirinya diantaranya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik ya, daripada tadi kita membuat hukuman atau konsekuensi kepada murid. Nah, berikutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, fokus pada solusi, dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya mengembalikan murid pada hal yang seharusnya lagi. Seperti itu. Terkait dengan masalah mendisiplinkan anak, nah tadi kan ada yang namanya berupa penjelasan tadi, ada berupa hukuman, ada berupa konsekuensi, dan ada berupa bentuk restitusi. Nah, di sini kita akan mengaitkannya dengan sebuah keyakinan kelas. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita memulai sebuah pembelajaran, alangkah baiknya kita dengan siswa membuat sebuah kesepakatan dulu ya. Hal-hal apa saja yang sebaiknya guru dan murid lakukan saat proses pembelajaran agar bisa menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, serta bermakna bagi murid. Nah, di mana di sini kita ya akan mengaitkannya dengan sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti karena ketika ada suatu hal, misalkan anak melanggar sesuatu pada proses pembelajarannya, maka kita bisa mengembalikan hal tersebut pada keyakinan kelas atau keyakinan anak tersebut. Keyakinan kelas itu bisa berupa di dalamnya itu nilai-nilai ya, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini ya bersama anak. Seperti halnya tadi misalkan bertanggung jawab, kemudian saling menghormati seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, saat membentuk keyakinan kelas, di sini kita harus membuat keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas ini kita harus melibatkan peserta didik. Jadi yang menjadi keputusannya tersebut bukan keputusan kita, tapi keputusan bersama. Nah, kemudian usahakan nanti bentuk keyakinan kelas tersebut adalah bentuk kalimat-kalimat positif. Seperti tadi bertanggung jawab gitu. Jadi tidak ada makna seperti apa ya, tidak boleh gitu ya, atau jangan. Nah, tentunya di sini keyakinan kelas itu tadi harus mudah diingat dan dipahami gitu, oleh semua anak. Nah, satu hal lagi, karena berdasarkan kesepakatan bersama, maka alangkah baiknya di akhir ada sebuah persetujuan ya, dimana mungkin nanti bisa kita melakukan kegiatan dalam bentuk tanda tangan gitu ya, tanda tangan dari guru dan dari murid bahwa itu bukti kesepakatan bersama. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan kan itu biasanya ada, terkadang kalaupun dilanggar tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan keyakinan itu kan berkaitan dari dalam diri. Jadi diharapkan dengan adanya keyakinan yang muncul pada diri anak,
dia menyadari bahwa oh ketika saya melakukan atau melanggar ini bahwa akan ada suatu hal yang tidak menyenangkan pada diri anak tersebut. Nah, di sini contoh bentuk peraturan dan bentuk keyakinan kelas. Misalkan ada pernyataan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini berupa peraturan, sedangkan kalau keyakinan ini menjadi tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, untuk keyakinannya menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran ini termasuk pada menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian yang mana Bu? Oh iya, bisa ditambahkan ya, yang hadir di sekolah 15 menit itu bisa termasuk pada keyakinan kelas disiplin, bisa. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini termasuk keyakinan menghormati orang lain atau bersabar. Ya, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini berupa peraturan, untuk keyakinannya adalah keselamatan atau keamanan. Yang berikutnya ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan itu pasti memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa? Yaitu salah satunya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, di mana kebutuhan dasar yang dimiliki baik itu seorang anak atau orang dewasa, di sini ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan kebebasan. Jadi ketika anak melakukan suatu tindakan dan kebetulan tindakan tersebut misalkan tidak sesuai dengan keyakinan kita atau peraturan itu, nah tetap anak tersebut dia bertindak karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang guru harus bisa menganalisis kebutuhan dasar apa sih yang anak inginkan. Kenapa demikian? Supaya nanti ketika kita menangani anak tersebut, kita bisa menyesuaikan dan bisa menemukan tentunya solusi untuk anak tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan posisi kontrol guru. Saya meyakini ya, saya percaya bahwa ibu semua dalam menangani anak didiknya ya pasti melakukan suatu tindakan yang berbeda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Nah, tapi di sini dari hasil pembelajaran saya ternyata dari posisi kontrol yang biasa kita lakukan, sebaiknya kita perlu menggali lagi apakah posisi kontrol tersebut sudah efektif atau belum. Nah, mari kita lihat berdasarkan ciri-ciri yang sudah saya tuangkan di sini. Nah, posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Saya ingin tanya dulu ya, kira-kira dari 5 kontrol di sini, posisi kontrol di sini, biasanya ibu-ibu semua melakukan posisi kontrol yang mana? Oke, Bu Iyi semua. Pernah semuanya. Yang lain? Berarti pernah melakukan selain kontrol penghukum ya. Selain penghukum ada lagi? Membuat rasa bersalah. Ya. Kita lanjut. Nah, coba kita lihat ciri-ciri daripada penghukum di sini. Nah, ketika seorang guru melakukan
posisi kontrol sebagai penghukum, nah biasanya dia akan melakukan bentuk ya hukuman berupa fisik atau verbal. Kalau fisik berupa ada tindakan ya yang dilakukan oleh guru tersebut, sedangkan kalau verbal misalnya di sana ada sebuah kata-kata gitu yang dilontarkan, dan tentu karena penghukum mungkin kata-kata tersebut kurang enak di hati murid. Nah kemudian biasanya penghukum ini dia senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Nah seorang penghukum biasanya dia sering mengatakan ucapan seperti patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Jadi kalau ibu pernah melakukan ini berarti ibu pernah melakukan posisi sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Seperti itu ya. Itu ciri-ciri dari ucapan yang pernah dilakukan oleh seorang guru yang melakukan posisi kontrol penghukum. Nah, kemudian orang yang melakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah, biasanya guru tersebut akan bersuara lebih lembut. Berikutnya, akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ucapan-ucapan yang biasa dilakukan oleh seorang pembuat merasa bersalah ini seperti halnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya pernah ya seperti ini ibu. Nah yang ketiga adalah posisi teman. Cirinya kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai teman, nah di sini guru tidak menyakiti murid. Kemudian berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu adalah sebuah ajakan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa menimbulkan pengaruh positif dan negatif. Ternyata dalam posisi teman ini bisa dianggap baik, bisa juga dianggap tidak baik. Ya. Nah biasanya ucapan yang dilakukan oleh seorang posisi teman, dia menggunakan ungkapan, ayo bantulah demi bapak ya. Ya demi ibu ya, kalau itu ibu guru ya. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Dalam posisi teman di sini, tadi ada yang mengatakan bisa berpengaruh positif dan bisa berpengaruh negatif. Nah, pengaruh positif di sini tentunya nanti akan ada suatu komunikasi yang baik ya, akan menciptakan kondisi yang baik antara guru dan murid. Nah, sedangkan kalau pengaruh negatifnya bisa saja ketika ketika anak misalkan tidak mendapatkan perlakuan yang seperti biasanya dari guru tersebut, bisa jadi anak tersebut kecewa terhadap guru tersebut, atau bahkan mungkin bisa saja anak tersebut hanya akan patuh terhadap guru yang melakukan posisi kontrol tadi. Seperti itu. Jadi bisa jadi ini membuat anak menjadi ketergantungan ya terhadap guru tersebut. Nah yang berikutnya yaitu yang keempat, yaitu posisi pemantau. Nah pemantau ini cirinya guru itu selalu mengawasi apa yang menjadi tugasnya terhadap murid yang diawasi. Kemudian bertanggung jawab atas orang-orang yang sedang diawasi. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika dia atau seorang guru melakukan posisi pemantau, maka dia akan selalu berfokus pada peraturan. Ketika peraturan itu tidak dilaksanakan, maka nanti akan memberikan suatu konsekuensi terhadap anak tersebut. Nah, ucapan yang biasa dilakukan itu biasanya seperti peraturannya apa, gitu ya. Jadi selalu mengaitkan dengan peraturan. Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Dan yang terakhir untuk posisi kontrol di sini adalah ada posisi manajer. Nah, di sini cirinya guru berbuat sesuatu melibatkan murid atau berkolaborasi dalam memperbaiki kesalahan
yang ada. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian yang ketiga, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dan yang terakhir adalah guru memiliki keterampilan sebagai teman dan pemantau. Nah, jadi di sini ketika kita menghadapi seorang anak melakukan posisi control manager, ada suatu kegiatan di mana adanya kolaborasi antara guru dan murid saat menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi tidak hanya guru yang misalkan memaksa apa yang siswa harus lakukan, tidak boleh seperti itu. Di sini harus ada solusi yang sama-sama disepakati antara guru dan murid. Nah, selain posisi manajer, ternyata selain menggunakan posisi manajer tersebut, ada juga secara tidak langsung tersirat bahwa melakukan posisi teman dan pemantau dalam posisi ini. Nah, ucapan yang biasa dilakukan oleh seorang manajer kepada murid yaitu apa yang kita yakini. Nah, berarti ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Artinya supaya dia menyadari ya bahwa hal yang dia lakukan itu harus sesuai dengan keyakinan yang ada pada dirinya yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Nah, jadi sebelum kita memutuskan apa yang terbaik, jadi kita tanyakan dulu ke anak. Jadi anak diajak berpikir, kira-kira hal terbaik apa yang sebaiknya dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini guru tidak egois ya. Jadi guru harus bisa memahami anak tersebut sehingga apa yang menjadi solusinya itu bisa disepakati ya dan disadari oleh anak tersebut. Nah, di sini ada dua pembagian identitas terkait dengan posisi kontrol. Ya, yang pertama ada identitas gagal dan ada identitas berhasil atau sukses. Nah, di sini identitas ini nanti bisa menghasilkan suatu kontrol diri, gitu ya, atau motivasi diri. Ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari dalam diri ya. Dan ternyata posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau ini menimbulkan motivasi. Pastinya itu adalah motivasi eksternal, gitu ya. Namun tetap untuk teman dan pemantau ya di sini masih dianggap sebagai identitas berhasil atau sukses. Nah, sedangkan untuk manajer ini sudah masuk pada motivasi intrinsik, gitu. Artinya ada kesadaran dari dalam diri ketika dia melakukan suatu keputusan. Tidak adanya menghargai diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir ya. Nah, ini segitiga restitusi ini adalah sebuah tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, gitu ya, atau kedisiplinan anak untuk menghadapi ketidakdisiplinan anak menggunakan segitiga restitusi. Sesuai tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dalam restitusi harus ada penyelesaian masalah dalam bentuk kolaborasi antara guru dan murid, dan tentunya itu semua harus hasilnya itu atas dasar kesepakatan bersama ya, tidak satu pihak yang dipaksakan, harus ada keputusan bersama. Di mana dalam proses penyelesaiannya di sini dibagi menjadi 3 bentuk cara.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi ya tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini sebelum kita melakukan restitusi ini kita kembali lagi bahwa sebelumnya kita harus membuat kesepakatan dulu bersama anak didik supaya nanti ketika kita melakukan restitusi ini kita bisa mengkaitkan dengan keyakinan kelas apa yang sudah mereka yang sudah mereka yakini sebelumnya. Nah, di bagian stabilkan identitas di sini biasanya di sini bertujuan untuk mengembalikan identitas anak yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi anak yang memiliki identitas sukses. Nah, biasanya anak yang memiliki identitas gagal itu adalah anak yang melanggar peraturan karena melanggar peraturan karena tidak sesuai gitu dengan apa yang diharapkannya gitu ya. Nah, dalam posisi menstabilkan identitas di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi posisi terhadap dirinya sendiri. Nah, biasanya dalam proses ini guru akan melakukan sebuah tindakan dengan mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik Bapak Ibu juga, baik Ibu ataupun Bapak misalkan ya, kalau yang menghadapi anak tersebut juga pernah bersalah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu, contohnya ya, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi di sini Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Nah, di sini kita dalam posisi ini kita menyadarkan anak, ya, mengingatkan anak lagi apakah yang anak lakukan itu apakah sudah sesuai atau tidak, seperti itu ya. Berikutnya yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau di sini validasi tindakan yang salah. Nah, di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, seperti yang saya di awal telah kemukakan bahwa setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar apa. Nah, saat anak melakukan suatu kesalahan, kita harus bisa menangkap ini anak kenapa melakukan ini, kebutuhan dasar apa sih yang dia tidak penuhi sebetulnya. Nah, ketika melakukan validasi tindakan ini, kita bisa memberikan pertanyaan seperti kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Seperti itu ya. Nah, ini di bagian validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, nah ketika kedua hal tadi sudah dilakukan, maka kita bisa melanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini seorang guru harus bisa mengembalikan ya pada keyakinan mereka yang mereka percayai. Di mana di sini ketika menangani masalah anak tersebut, kita bisa mengatakan ungkapan seperti apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Gitu ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Nah, di sini disampaikan bertujuan untuk menemukan solusi yang
berdasarkan keinginan anak tersebut. Tapi jelas ya, solusinya harus yang memberikan dampak yang baik dari permasalahan yang dia sudah lakukan. Di sini saya ingin memberikan satu buah contoh restitusi yang pernah saya berikan kepada anak didik saya. Jadi di sini kita akan menonton video ya. Mohon kesabarannya ibu semua di sini sebentar lagi. Di sini terkait dengan permasalahan cerita ya. Pagi itu semua siswa sedang melaksanakan ulangan penilaian akhir semester. Saya sebagai pengawas ulangan melihat ada salah seorang siswa yang pada saat itu dia tidak bisa diam. Beberapa kali dia berusaha seperti menanyakan sesuatu kepada temannya. Nah, pada saat itu saya tidak melakukan atau tidak langsung menegur anak tersebut, gitu ya. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, artinya ketika kita akan membuat suatu penerapan budaya positif, tentu di sini kita harus bisa ya. Yang pertama adalah memerankan peran kita sebagai guru yang berpihak kepada murid. Nah, yang kedua adalah bagaimanapun caranya kita harus bisa memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak. Jadi apa yang menjadi keputusan seorang anak itu bukan hanya berdasar karena alasan buruk ya, tapi adanya kesadaran
dari dalam diri anak yang mau melakukan tindakan tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita sebagai guru harus mampu menempatkan posisi kontrol guru yang tepat. Ya, salah satunya yaitu tadi yang mampu menumbuhkan motivasi diri anak yaitu dengan menggunakan posisi kontrol manager. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang berikutnya adalah ketika kita ingin menangani suatu kasus terhadap anak, kita bisa menggunakan bentuk segitiga restitusi. Namun sebelumnya kita harus membuat dulu yang namanya keyakinan kelas supaya anak bisa lebih menyadari hal-hal apa saja yang sebaiknya anak lakukan saat berada di sekolah atau saat mengikuti proses pembelajaran. Karena restitusi di sana dalam proses pelaksanaannya, ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka kita bisa mengembalikan lagi pada keyakinan yang dia percaya. Seperti itu. Mungkin sampai saat ini, detik ini ya, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Boleh Bu Egi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini bukan bentuk pertanyaan, hanya ingin sharing saja ya mengenai motivasi. Tadi di motivasi itu ada eksternal, intrinsik dan apa lagi? Eksternal dan internal. Yang sudah saya lakukan di kelas itu contohnya anak-anak itu saya minta untuk literasi ya Bu. Terus ada anak-anak yang menerapkannya. Nah, terus saya bilang ke anak-anaknya, kalau misalkan kalian melakukan literasi, nanti di akhir akan ada penambahan nilai tersendiri gitu untuk si anak yang literasinya. Per buku itu biasanya saya kasih poin gitu. Jadi si anak-anak tersebut mau Bu berliterasi. Pertanyaan saya adalah yang saya masih bingung adalah apakah itu bentuk penghargaan atau bukan gitu ya. Terus itu sebetulnya efektif atau tidak untuk membentuk kedisiplinan anak, karena yang masih ada saja dari kelas tersebut yang memang mau melakukannya, ada juga yang masih acuh ya, tidak mau melakukannya gitu. Nah, jadi intinya saya di sini ingin sharingnya itu apakah yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum untuk meningkatkan kedisiplinan bagi anak, meningkatkan budaya positif dalam hal kaitannya literasi, atau karena ada iming-iming penambahan poin jadi itu kurang efektif karena dilihat dari kenyataan itu masih ada anak yang tidak melakukan seperti itu. Itu saja mungkin sharingan saya nih, sharing itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Egi yang telah memberikan pengalamannya terkait dengan penerapan budaya positif. Tadi dikatakan bahwasanya untuk membentuk motivasi intrinsik ya, bahwa ibu melakukan suatu kegiatan literasi di mana ketika melakukan tersebut sebelumnya ibu memberikan dulu berupa apa tadi itu ini reward gitu ya, reward bahwa siapa yang melakukan itu akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, sebelum saya jawab, saya ingin minta bantuannya dulu kepada ibu-ibu semua di sini. Kira-kira hal tersebut apakah betul sudah masuk pada motivasi intrinsik atau bukan? Silakan Bu Sofi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba memberikan pendapat, ya bukan jawaban sih, hanya pendapat. Mendengar dari pernyataan Bu Egi tadi, menurut saya itu lebih ke motivasi ekstrinsik. Karena tadi sudah dibahas, ada disebutkan reward untuk siswa yang melakukan hal tersebut.
Jadi itu maksudnya bukan ke intrinsik tapi lebih ke motivasi ekstrinsik. Masalah untuk sah-sah saja atau tidak mungkin dikembalikan kepada situasi ya, tetapi lebih ke, menurut saya lebih ke motivasi ekstrinsik. Terima kasih. Tapi di samping itu juga ya, memang si anak itu kan tujuannya untuk meningkatkan disiplin positif di sekolah agar si anak mau berliterasi gitu. Nah, tapi di samping itu juga memang betul ya, mungkin itu lebih cenderung ke eksternal. Tapi di samping itu juga ada anak yang menjadi terbiasa gitu, jadi terbiasa untuk berliterasi. Nah, yang ingin saya sharingkan itu bagaimana caranya tadi untuk meningkatkan motivasi yang lainnya gitu ya, masih acuh dengan hal tersebut. Kan masih ada ya beberapa anak yang masih tidak mau untuk berliterasi, mungkin belum juga atau apa. Bahkan ada satu kelas yang memang tingkat apa namanya ya, dilaksanakan dan tidaknya itu masih sangat rendah. Itu sudah diberikan reward berupa, saya bilang itu menambah nilai yang bagaimana caranya meningkatkannya gitu biar semuanya mau gitu merasa. Itu mungkin yang ingin saya berikan. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Sophie tadi atas jawabannya atau pendapatnya ya. Tadi sudah kita bahas ya bahwa bentuk daripada penghargaan itu adalah masuk pada motivasi eksternal atau menimbulkan motivasi yang didasarkan karena ada dorongan dari luar. Nah, itu masuknya betul sekali pada eksternal. Nah, di sini tentunya tadi sudah dibahas bahwa setiap reward atau penghargaan itu ada berupa efek negatif dan efek positifnya seperti itu. Nah, di mana kalau tadi Ibu kan sebenarnya sudah menyadarinya juga ya bahwa dengan adanya penghargaan tersebut masih tetap saja ada siswa yang tidak melaksanakannya. Nah, mungkin pendapat saya di sini ya, kita bisa kembalikan lagi untuk memunculkan motivasi intrinsik tersebut. Sebelumnya kita bisa mengembalikan lagi pada keyakinan. Nah, pada keyakinan setiap anak. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya ketika kita melakukan suatu hal ya, kita memberikan dulu sebuah penjelasan kepada anak tentang sebenarnya hal apa sih yang bisa kita peroleh dari kegiatan tersebut gitu ya, dari literasi tersebut, manfaat apa gitu ya yang sebaiknya akan kita peroleh dari literasi tersebut. Nah, dari diskusi pada saat itu nanti kita bisa membuat sebuah bentuk keyakinan yang sekiranya cocok untuk anak tersebut. Nah, keyakinannya mungkin nanti bisa disesuaikan ya Ibu, misalkan apa nih gitu ya, yang bisa kita peroleh. Diharapkan dengan keyakinan tersebut si anak itu bisa memiliki kesadaran diri gitu. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa untuk literasi harus selalu ada yang namanya reward gitu atau hadiah ketika dia mau melakukannya. Ya memang sebetulnya Ibu ya, saya juga belum begitu secara maksimal menangani anak untuk semuanya mengikuti apa yang sebaiknya mereka lakukan. Saya juga sama melakukan suatu tindakan itu tetap saja ada siswa yang masih mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi intinya bahwa daripada kegiatan reward tadi sebetulnya belum menunjukkan atau belum memasuki terhadap motivasi intrinsik, tetap ya. Iya bukan gitu. Tadi mungkin solusinya di sini
sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, ya diharapkan ada suatu keyakinan dulu yang dimiliki oleh anak tersebut supaya dia memiliki kesadaran bahwa dengan kegiatan tersebut apa yang bisa saya dapatkan. Ya mudah-mudahan dengan adanya keyakinan itu ada sesuatu hal yang dia sadari bahwa dia mau melakukan kegiatan tersebut. Bagaimana Ibu bisa di antara teori dengan praktek itu susah ya. Ya, betul. Ya, di sini juga saya menyatakan bahwa dengan keyakinan gitu kan, tapi tetap ya yang namanya manusia itu kan respon orang itu beda-beda seperti itu. Tapi setidaknya kita sebagai guru lah ya tetap terus berusaha mencari solusi dari setiap mungkin kegiatan atau permasalahan yang kita sedang jalankan. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Ibu yang ingin tanya sudah cukup? Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua di sini yang telah bersedia dengan ikhlas ya hadir di sini mau belajar bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa di semester 2. Nah, sebelum kita memasuki materi ya, karena di sini Ibu kebetulan sebagai wali kelas kalian, nah kita akan membuat dulu suatu kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan selama satu semester ke depan. Nanti kesepakatan kelasnya akan kita buat bersama-sama apa yang akan kita sepakati nanti. Nah kemudian nanti kalau kita sudah menemukan kesepakatan kita, nanti kita akan lanjutkan pada suatu keyakinan kelas, ya. Namun sebelumnya, Ibu mau kalian silakan bercurah pendapat dengan teman, saling bertukar pikiran. Kira-kira hal-hal apa saja yang kita perlukan, ya, supaya selama proses pembelajaran di kelas ini kita merasa aman, nyaman, dan tentunya tertib, ya. Jadi silakan saja buat nanti sebanyak-banyaknya yang kalian miliki tentang pendapat kalian. Nah kemudian nanti pendapat yang kalian miliki tulis dalam sebuah kertas sticky note yang nanti akan Ibu bagikan, ya. Nah sekarang Ibu akan bagikan dulu kertasnya. Nanti kalau sudah selesai, Ibu akan minta kalian untuk menempelkannya ke papan tulis. Bisa dipahami? Ya.
yang sudah kalian tuangkan ke dalam kertas yang tadi dibagikan. Oke, terima kasih ya yang sudah menuliskan. Nah, dari curang pendapat ini, mari kita buat ya menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan ini diharapkan nanti ya bisa menjadi bagian ya dari dari hal-hal yang kalian nanti akan kalian laksanakan, tentunya untuk menjadikan pembelajaran kita ini lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu satu-satu. Iya pasti lama, matematika gimana? Berada di kelas selama jam pelajaran, gitu ya. Oke, lanjut. Tidak memainkan handphone saat pembelajaran. Sudah ya? Dilarang ganggu teman saat jam pelajaran. Ada tadi? Sudah belum? Berarti apa di sini? Nah, berarti jadinya bagaimana? Setuju ya ini? Jam kelasku. Ada apa? Berarti masalah sudah maksimal. Saling menghormati saat pembelajaran gitu ya. Tidak mengganggu. Tidak boleh berarti. Jadi sekarang kita buat keyakinan kelas kita. Keyakinan seperti kata atau ungkapan saling menghormati, tanggung jawab, komitmen gitu. Jadi yang kita yakininya ya. Kalau kesepakatan itu kan berupa tindakan ya. Nah kalau sekarang yang kita ya ini. Jadi secara keseluruhan yang sudah kita tadi buat dalam kesepakatan kita buat dalam suatu apalagi jalankan tugas masing-masing menggunakan barang yang sudah dipinjam. Sama ya? Di atas sudah kita tempelkan di dinding kita, di dinding kelas kita. Nah sekarang supaya kalian benar-benar merasa formal bahwa kalian sudah membuat ini semua tentang keyakinan kelas. Jadi ibu minta perwakilan kelasnya yaitu KM-nya untuk menandatangani kesepakatan kelas kita ya, yaitu Nadia. Nadia mau ke depan.
kita selama 1 semester sudah kita buat. Ibu-ibu ulangi lagi ya, bahwa tolong diyakini keyakinan kelas kita ini terdiri dari yang pertama adalah disiplin, yang kedua menghormati orang lain, barang orang lain dan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Nah, Ibu harap apa yang sudah kita buat ini ya bisa kalian yakini dan nanti kalian terapkan tentunya dalam kegiatan kita selama kita ada di sekolah. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya. Dan satu hal lagi, tolong mari kita laksanakan kegiatan kelas kita yang sudah kita buat. Terakhir kita tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maulidah, kelas 9B. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama Ibu Irna dan teman-teman saya merasa sangat senang. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini dapat membuat saya dan teman-teman saya lebih disiplin dan bertanggung jawab lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabrina dari kelas 9D. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama Ibu Irna dan teman-teman, saya merasa sangat senang karena saya dan teman-teman diberikan arahan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait kegiatan yang telah saya ikuti, yaitu diskusi pembahasan tentang menerapkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Alhamdulillah, banyak sekali informasi dan pengetahuan baru yang saya terima. Ternyata memberikan reward kepada siswa itu termasuknya ke dalam motivasi eksternal, dan untuk motivasi internal yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Pokoknya good job buat Bu Irna, terima kasih atas informasi barunya, sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ai Agustini, guru di SMP Negeri 1 Malausma. Setelah saya mengikuti pengimbasan dari Bu Irna mengenai penerapan budaya positif di sekolah, alhamdulillah saya jadi lebih mengerti dan lebih memahami bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita di sekolah. Kemudian bagaimana kita mampu atau bisa memunculkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid selama mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih.